bahwa di Alkitab setebal ini, di Alkitab setebal ini, tidak ada Yesus sendiri yang bilang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti ya, tanpa kata ganti iya, tanpa kata ganti dia gitu kan. Yang aku Yesus, aku menyalibkan diriku untuk menebus dosa kalian, dosa umat manusia. Tidak ada Adanya ayat yang kayak tadi itu. Dia gitu. Bukan aku. Berarti kalau kata ganti gitu, dia iya, berarti yang menulis bukan dia. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Orang lain kan? Ya. Itu. Jadi kalau bisa menemukan ayat di Alkitab ini yang Yesus sendiri bilang secara lugas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Aku Yesus, aku menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada itu. Dalam Alkitab tidak ada. Kalau nemu, saya siap masuk Kristen. Sekarang juga ayo kita salaman gitu kan. Baptis saya. Gitu. Perkataan Ustadz Ipung Atria ini membuktikan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Kasihan sekali orang yang mendengar perkataannya mengkonsumsi informasi keliru, mengklaim bahwa Yesus tidak pernah secara eksplisit mengatakan aku Yesus disalib, menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap Alkitab dan sejarah Kristen. Orang yang berpikir demikian jelas sangat minim ilmu dan terjebak dalam pemahaman dangkal serta sempit. Kekurangan pengetahuan ini mencerminkan ketidakmampuan untuk mengerti konteks, narasi, dan pesan yang lebih besar dari teks suci. Bahkan seorang yang pembaca pemula bisa melihat bahwa Injil dengan gamblang menggambarkan penderitaan dan penyaliban Yesus. Alkitab bukanlah buku yang disusun dengan logika sederhana, melainkan suatu kesatuan naratif dan teologis yang kompleks. Bagi mereka yang masih tidak paham, saya sarankan untuk membuka mata dan pikiran dan membaca ulang Injil dengan teliti. Coba memahami bukan hanya kata per kata, tetapi pesan keseluruhan yang ingin disampaikan. Mengabaikan bukti-bukti yang begitu jelas adalah cermin dari sikap malas dan keengganan untuk belajar. Tuntutan untuk pernyataan harafiah tanpa melihat keseluruhan konteks menunjukkan tingkat pengetahuan yang sangat-sangat dangkal dan patut disayangkan. Nah, apakah Yesus disalib atau orang lain? Pengakuan Yesus tentang penyalibannya mungkin tidak didatangkan dengan kata-kata persis, aku Yesus disalib. Namun, Alkitab penuh dengan kesaksian yang tak terbantahkan tentang penyaliban Yesus. Maka, mereka yang berkata demikian gagal memahami narasi keseluruhan dan konteks historis serta teologis Alkitab. Nah, dalam Injil Matius 16 ayat 21, Yesus jelas mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita dan dibunuh di sana. Nah, Injil Markus pasal 8 ayat 31 dan Lukas 9 ayat 22 juga menggemakan pesan yang sama. Di Yohanes 12 ayat 32 sampai 33, Yesus berkata bahwa ia akan ditinggikan dari bumi, yang merujuk pada cara kematiannya, yaitu disalibkan. Selain itu, Markus 10 ayat 45 menyatakan bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kisah ini diperkuat oleh kesaksian para saksi mata dan penulis rasul-rasul yang mencatat kejadian-kejadian tersebut dan dengan sangat detail ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Petrus dengan tegas menyatakan bahwa Yesus diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah yang tetap dan disalibkan serta dibunuh oleh tangan-tangan durhaka. Jadi menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku disalib adalah kekeliruan besar dan kegagalan memahami pesan utama Injil. Penyaliban Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi inti dari keselamatan yang diberikan kepada manusia. Alkitab jelas dan konsisten dalam mengajarkan hal ini.